Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, nama saya Riko Firmansyah, saya akan menjelaskan tentang pembentukan minyak bumi. Nama saya Harum Lati, saya akan menjelaskan tentang minyak bumi dan bilangan oktan. Nama saya Yuleka Kusdianti, saya akan menjelaskan tentang pengolahan minyak bumi tahap pertama. Nama saya Nuria, saya akan menjelaskan tentang tahap pengolahan minyak bumi pada tahap kedua. Nama saya Arif Purwanto, saya akan menjelaskan efek rumah kaca. Menurut teori tersebut, minyak bumi terbentuk dari jasad teknik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang sudah mati. Jasad teknik tersebut kemudian terbawa air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan jutaan tahun, temperatur tinggi dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasad teknik berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Proses pembentukan minyak bumi memerlukan waktu yang sangatlah lama. Maka dari itu, minyak bumi dikelompokkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga harus digunakan secara tepat dan hemat. Kenalkan, nama saya Harum Lati, saya akan menjelaskan tentang minyak bumi. Minyak bumi adalah minyak mentah crude oil, berwujud cairan kental berwarna hitam yang belum dapat dimanfaatkan. Kemudian, agar dapat dimanfaatkan, minyak bumi harus mengalami proses pengolahan dahulu. Pengolahan minyak bumi dilakukan dengan kilang minyak yang melalui 2 tahap, yaitu pengolahan tahap pertama, primary processing, dilakukan dengan cara distilasi bertingkat, dan pengolahan tahap kedua, secondary processing, dilakukan dengan berbagai cara. Saya Yuleka Kusdianti ingin menjelaskan tentang pengolahan minyak bumi tahap pertama. Dilakukan dengan distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil pada proses distilasi bertingkat meliputi: 1. Fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG. LPG digunakan untuk bahan bakar komposisi gas dan mobil BBM, atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. Fraksi kedua disebut nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan, tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin atau bahan petrokimia yang lain. Nafta sering disebut juga sebagai bensin berat. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur atau bahan bakar pesawat jet. Fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Fraksi kelima atau disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya, dan sisanya sebagai aspal dan lilin. Perkenalkan, nama saya Nuria, saya akan menjelaskan tentang pengolahan minyak bumi pada tahap kedua. Dilakukan sebagai proses lanjutan dari hasil penyulingan tahap pertama, meliputi peletahan packing. Pada proses peletahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon meliputi pemecahan rantai, alkilasi, polimerisasi, reformasi, dan isomerisasi. Proses kristalasi, yaitu proses pemisahan produk-produk melalui titik cairnya, misalnya dari pemurnian solar melalui proses pendinginan dan penyaringan akan diperoleh produk sampingan lilin. Pembersihan dari kontaminasi, yang pertama ada tetring. Pada proses pengolahan tahap pertama dan kedua sering terjadi kontaminasi. Yang kedua ada pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik. Hasil proses tahap kedua ini dapat dikelompokkan berdasarkan titik didih dan jumlah atom karbon membentuk rantai karbonnya. Kenalkan, nama saya Harum Lati, saya akan menjelaskan tentang bilangan oktan.
Bilangan oktan adalah angka yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan. Nama oktan berasal dari oktana, C8, karena dari seluruh molekul penyusun bensin, oktana yang memiliki sifat kompresi paling bagus. Metode pengukuran dibagi menjadi 3, yaitu ratio oktan number one, motor oktan number one, anti-knock index AKI. Efek rumah kaca pertama kali diusulkan oleh Joseph Fournier pada tahun 1824. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan permukaan suatu benda langit yang disebabkan oleh komposisi dan kondisi atmosfer. Efek rumah kaca juga disebabkan oleh meningkatnya gas karbon dioksida atau CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer. Meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya. Selain gas karbon dioksida yang dapat menyebabkan efek rumah kaca, ada gas-gas lainnya, seperti belerang dioksida, natrium monoksida, natrium dioksida, dan senyawa organik lainnya, yaitu gas metana dan klorofluorokarbon. Adapun dampak terhadap efek rumah kaca. 1. Meningkatnya permukaan di bumi dapat mengakibatkan perubahan iklim yang sangat ekstrim di bumi. 2. Mengakibatkan gunung-gunung es mencair di daerah kutub yang mengakibatkan permukaan air laut naik. Dan yang ketiga, meningkatnya suhu air laut yang mengakibatkan pulau-pulau kecil di bumi menjadi tenggelam. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Nama saya Rico Firmansyah, saya akan menjelaskan tentang pembentukan minyak bumi. Nama saya Harmati, saya akan menjelaskan tentang